wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajaran daring ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya sayangi dan yang saya cintai, pada hari ini Pak Taufik akan memberikan materi daring, yaitu mata pelajaran fikih, yaitu tentang sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Sholat merupakan rukun Islam yang keberapa, Nana? Yang kedua. Oke, anak-anak pinter-pinter semuanya. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya sayangi, sholat fardu diantaranya ada yang namanya sholat duhur, ada yang namanya sholat asar, ada yang namanya sholat maghrib, ada yang namanya sholat isya, ada juga yang namanya sholat subuh. Itu adalah sholat fardu. Siapa yang melakukan sholat fardu akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang tidak melakukan sholat fardu, maka dia akan berdosa. Berdosa kepada siapa? Pada Allah. Anak-anak, marilah kita amati gambar berikut dengan seksama. Anak-anak mungkin sudah tahu ini gambar apa, anak-anak? Gambar apa? Sholat berjamaah, yaitu dalam satu keluarga dilaksanakan sholat berjamaah. Anak-anak, kalau bisa sholat fardu itu dilakukan dengan berjamaah. Paham anak-anak semuanya? Sholat berjamaah ganjarannya besar, yaitu 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Jadi mari anak-anak mulai sekarang belajar sholat berjamaah. Sholat ini juga besok di akhirat itu hisabnya awal. Jadi yang pertama kali sebelum amal-amalan yang lain, sholat didahulukan, dihisab terlebih dahulu, yaitu tentang sholatnya. Bagaimana sholatnya dulu di dunia? Apakah betul-betul niat karena Allah? Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Oleh sebab itu anak-anak, mulai sekarang marilah kita betul-betul belajar sholat dengan sungguh. Jangan sampai kita sholat karena ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Sholatlah kamu, yaitu karena Allah. Mudah-mudahan sholat kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya, nama-nama sholat fardu. Saya yakin anak-anak sudah mengetahui tentang nama-nama sholat fardu. Anak-anakku, sholat fardu ada berapa? Ada 5, betul semuanya. Di antaranya, sebelum kita menyebutkan nama-nama sholat fardu, anak-anak harus tahu sholat itu apa.
Sholat itu adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Paham anak-anak ya? Jadi sholat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Anak-anakku, sekarang siapa? Ayo yang menyebutkan nama-nama sholat fardu. Saya yakin anak-anak di rumah pasti semuanya bisa menyebutkan sholat fardu. Sholat fardu ada 5. Di antaranya apa? Sholat subuh. Yang kedua, sholat duhur. Yang ketiga, sholat asar. Yang keempat, sholat maghrib. Dan yang terakhir apa anak-anak? Sholat apa? Sholat isya. Tepuk tangan semuanya. Pinter anak-anak semuanya. Selanjutnya, anak-anakku, kita ngerti tentang yaitu bilangan sholat fardu. Dan saya yakin anak-anak kelas 2 ini sudah pernah melakukan sholat fardu. Bilangannya pun anak-anak sudah mengetahui bilangan sholat fardu. Saya tanya dulu, sholat asar berapa anak-anak? 4 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur berapa anak-anak? 4 rakaat. Kemudian sholat asar berapa anak-anak? 4 rakaat. Kemudian sholat maghrib berapa anak-anak? 3 rakaat. Yang terakhir adalah sholat isya berapa anak-anak? 4 rakaat. Jadi semua sholat fardu jumlahnya ada berapa rakaat? Semuanya anak-anak ada 17 rakaat. Tepuk tangan anak-anakku semuanya yang pintar-pintar dan cerdas-cerdas dan anak-anakku yang soleh dan solehah. Selanjutnya, waktu sholat fardu. Saya yakin anak-anak sudah mengetahui tentang waktu sholat fardu. Tapi Pak Taufik akan menjelaskan secara rinci yaitu tentang waktu sholat fardu. Sholat subuh dikerjakan sejak terbit fajar sidik sampai terbit matahari, kurang lebih sekitar pukul 4 sampai pukul 5.30. Maksudnya apa? Jam 4 pagi ya, sekitar pukul 4 pagi sampai setengah 6 pagi itu sholat subuh. Sholat zuhur dikerjakan pada siang hari, yaitu ketika matahari agak condong ke barat, berakhir bila bayang-bayang suatu benda sama tingginya dengan benda tersebut kurang lebih dari pukul 12 sampai pukul 3. Amanah ya, itu adalah waktu sholat zuhur. Yang ketiga, sholat asar dimulai setelah sholat zuhur berakhir sampai saat terbenamnya matahari sekitar pukul berapa? 15 sampai pukul 18. Pukul berapa itu? 3 sampai pukul 6. Itu sholat asar. Sholat maghrib dikerjakan mulai matahari terbenam sampai hilang awan merah yang ada di ufuk barat pada petang hari sekitar pukul 18 atau pukul 6 sampai pukul 7 atau pukul 19. Pukul 19 berapa anak? 7 malam. Dan yang kelima adalah sholat isya dikerjakan pada malam hari, yaitu setelah hilangnya awan merah hingga terbit fajar sekitar pukul 19 sampai pukul 4.
Paham anak-anak semuanya? Itulah waktu sholat fardu. Sebelum kita akhiri materi ini, jadi anak-anak di rumahnya masing-masing kerjakan pada buku paket halaman 26. Ayo berlatih. Hanya 2 item aja. Paham anak-anak semuanya? Anak-anakku yang saya sayangi dan yang saya cintai, Opik mau bertanya, siapa yang pernah melakukan sholat sampai 5 kali? Alhamdulillah, pasti anak-anak mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau bisa sholat fardu dilakukan berjamaah, bisa di rumah dengan keluarga, apalagi saat ini anak-anak ya, dijaga kesehatan, sering cuci tangan, sering berwudu, batal wudu lagi. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari namanya virus, yaitu virus apa? Virus corona. Ya, anak-anak paham semuanya ya? Dikerjakan pada buku paket halaman 26. Ayo berlatih, hanya 2 item. Materi telah selesai. Mari anak-anak semuanya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang telah mendampingi dan saya mohon maaf atas kekurangan para teman-teman banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.